Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, tanggal 9 Agustus, tepatnya kita bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin membawakan satu khotbah yang saya berikan judul Akar dari Tanah yang Gersang. Satu judul yang mungkin bagi saudara tidak lazim. Apa sih maksudnya sebentar akar dari tanah yang gersang? Tapi saudara, mari saya membawa saudara sebentar kepada satu pengertian di mana kita hidup dalam lingkungan saat-saat ini. Kita tahu hari ini, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita ini sedang mengalami apa yang disebut dengan resesi di seluruh dunia. Beberapa negara sudah mengalami resesi. Singapura mengalami resesi, Korea Selatan mengalami resesi, Jerman mengalami resesi, Amerika mengalami resesi. Dan saat ini juga Indonesia sedang menuju kepada hal yang sama. Bapak Ibu, saya ingin berkata pada kita semuanya, bahwa sebenarnya apa yang terjadi hari-hari ini, pandemi belum berlalu, muncul hal-hal yang lain, sehingga kita merasakan bahwa mengapa bertubi-tubi hal seperti demikian ini. Dan disitulah sebenarnya saya ingin menyampaikan pada kita semuanya, kita sedang hidup di atas tanah yang gersang. Saya ingin bawa saudara dalam satu pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 26 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ayat yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Nah, saudaraku, tanah itu yang mana? Jelas bahwa tanah yang gersang itu menjadi tanah di mana Ishak menaburkan hal-hal yang dia maksudkan atau dia inginkan terjadi di sana. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saya senang saudaraku dengan satu kata-kata yang dituliskan dalam ayat ini, orang Filistin itu cemburu kepadanya. Orang Filistin, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, melihat Ishak yang demikian luar biasa, waktu yang gersang dia menabur, dia mendapatkan hasil yang 100 kali lipat. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan merasa cemburu. Bapak Ibu, kelaparan atau kegersangan tanah bisa disebabkan oleh karena perang atau berkaitan dengan cuaca yang ada. Cuaca yang ekstrim panasnya. Sehingga semua tumbuh-tumbuhan menjadi layu, kering, tanah terpecah-pecah. Bahkan penduduknya di sana, mereka seakan-akan menjadi penduduk yang buncit perutnya. Penyakit-penyakit mulai merajalela di sana, menjadi wabah daerah itu. Nah, saudaraku, ketika semuanya terjadi, ketika semua menjadi gersang, ada yang berada di tengah-tengah tanah itu, yaitu Ishak sendiri. Ishak berada di tengah-tengah kegersangan yang ada, kelaparan yang ada. Tetapi Allah berfirman kepada dia, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Memang saudaraku, Mesir merupakan satu negara yang subur sekali. Tidak heran kalau ada orang-orang yang mulai merasakan kekurangan dalam hidupnya. Atau mereka merasakan tekanan-tekanan ekonomi. Salah satu yang menjadi sesuatu yang lumrah dipikirkan, kenapa aku tidak pindah ke tempat yang lain? Karena mungkin di sana aku bisa mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Saudaraku, seakan-akan Tuhan berkata kepada Ishak, jangan tinggalkan tempatmu berada.
Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada kamu. Jangan seperti ayahmu Abraham atau Naomi. Saudaraku, ketika Abraham mendapatkan perintah Tuhan dan jadi kelaparan di sana, maka Abraham berpindah tempat. Saya ingin membawa saudara dalam satu kisah tentang Naomi. Naomi sebenarnya seorang wanita yang tinggal di Bethlehem. Bethlehem yang berarti rumah roti. Tetapi saudaraku, terjadi malapetaka, terjadi kegersangan, terjadi kelaparan yang luar biasa justru di Bethlehem yang disebut dengan rumah roti. Yang sekarang ini sudah tidak ada roti karena terjadi kelaparan di sana. Naomi merasa bahwa dia harus memikirkan sesuatu dan dia harus pindah. Tidak ada roti yang bisa dia dapatkan. Maka dia mengambil satu langkah untuk pergi ke Moab. Moab tidak jauh daripada Bethlehem. Kurang lebih 40 kilo aja. Dan saudaraku, setelah dia berada di sana, tiba-tiba mereka mendengar kembali bahwa di Bethlehem kembali menjadi subur, roti kembali ada. Apa yang terjadi saudaraku? Naomi, suaminya, 2 anaknya, dan juga menantunya, mereka kembali ke Bethlehem. Dengar baik-baik saudaraku. Ketika Naomi mendengar suara suaminya untuk dia pergi ke Moab, menjadi tempat yang lebih baik daripada dia, tanpa dia sadari, di Moab justru terjadi masalah yang besar bagi Naomi. Sehingga dia menjadi pahit rasanya karena dia kehilangan suaminya, kehilangan 2 anak laki-lakinya, serta juga menantunya, saudaraku. Sehingga saudaraku, ketika dia bergerak ke Moab, dia sebenarnya menukarkan 3 pemakaman dengan dalam masa kekeringan itu. Artinya Bapak Ibu, betapa pahitnya dia sudah merasakan sesuatu yang sangat-sangat berat, kelaparan itu. Dia harus meninggalkan atau ditinggalkan oleh 3 orang yang dia kasih. Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat diderita oleh Naomi. Sehingga pertanyaan saya, saudaraku, apakah sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita masuk dalam masa kelaparan dan kekeringan seperti ini? Satu kata yang sangat menjadi penting, satu kata kunci yang harus dipikirkan adalah tahan uji. Saudara, tahan uji terdiri dari dua kata, tahan dan uji. Satu ketahanan tidak pernah bisa terjadi kalau tidak pernah ada ujian. Sehingga saudaraku, ketika kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupanmu, kita perlu menjadi orang-orang yang tahan uji. Kita harus menganggap bahwa ujian yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, justru membuat kita semakin bertahan karena Tuhan menyertai kita. Saya ingin berkata pada kita semuanya, ketika Ishak ada di Gerar dan dia menabur, saya ingin berkata pada kita semuanya, hasilnya justru 100 kali lipat. Bapak Ibu, tanpa ada kekeringan, tanpa ada kelaparan, tidak mungkin ada 100 kali lipat hasil. Berarti Bapak Ibu, ini semuanya harus dipikirkan dengan masak-masak apa yang menjadi atau kejadian apa yang terjadi dalam dirimu. Ada seorang yang bernama Phil McGraw. Dia berkata demikian, "Don't wait until you are in a crisis to come up with a crisis plan." Jangan menunggu sampai Anda masuk dalam krisis untuk baru memikirkan tentang rencana mengatasinya. Kita sudah menjadi orang-orang yang justru sebelum semuanya terjadi memikirkan lebih jauh lagi apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai krisis sudah ada, ketika kita menjadi orang-orang yang pahit dalam diri kita masing-masing, baru kita memikirkan tentang rencana untuk bisa keluar daripada krisis itu. Senyampang kita masih ada dalam masa-masa di mana kita bisa memperbaiki. Mari saudaraku, kita menjadi orang-orang yang benar-benar memikirkan lebih jauh apa yang harus kita lakukan. Saya ingin berkata pada kita, hari terburuk saya di dalam rumah Tuhan lebih baik daripada hari terbaik saya di dalam dunia ini. Karena apa saudaraku? Saya tahu dalam rumah Tuhan, kalau saya berada dalam rumahnya, segala sesuatu dicukupkan oleh Allah. Segala sesuatu disediakan oleh Allah.
Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tapi ingat baik-baik, Allah tetaplah Allah yang akan memelihara kita semuanya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Dia Allah yang selalu berkata, aku akan menyediakan bagi engkau segala sesuatu yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Saya percaya, saudaraku, saat-saat seperti sekarang ini banyak orang yang melarikan diri. Orang sudah berpikir, kalau aku bisa pergi ke negeri lain. Tapi coba saudaraku lihat di sekarang ini. Hampir seluruh dunia di dalam keadaan resesi hari ini. Kemanakah engkau ingin pergi? Saya katakan pada kita semuanya, salah satu jalan yang paling tepat bagi engkau adalah tinggal di rumah Tuhan. Tinggal di mana tempatmu berada. Dan engkau perlu melakukan penaburan-penaburan yang sangat besar pada saat itu. Sehingga pertanyaannya kembali, saudaraku, apa yang harus engkau lakukan pada saat-saat seperti sekarang ini? Alkitab berkata, Ishak menabur dan menabur di tanah yang kering. Dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, tidak pernah ada 100 kali lipat kalau tidak ada kekeringan. Saya bisa membayangkan, saudaraku, kalau dia mengambil benih jagung dan dia menaburkan benih jagung itu, dari satu benih dia akan berubah menjadi 100 biji. Bayangkan, saudaraku, berapa benih yang dia taburkan dan berapa kali lipat itu akan menjadi biji-biji jagung yang luar biasa. Dia bisa menaburkan biji-biji padi. Dia bisa menaburkan biji-biji tomat. Dari satu benih menjadi 100 apa yang dihasilkan. Saya ingin berkata pada kita semuanya bahwa ini merupakan satu hukum daripada Tuhan. Siapa yang menabur, dia juga akan menuai. Saya ingin membawa saudara dalam satu pembacaan firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 24. Dikatakan demikian, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Saudara, saya ingin berkata, orang yang berhikmat, dia selalu melihat lingkungannya, sekeliling dia, siapakah mereka. Dia menghargai orang-orang yang berada di dekat dia. Dia menghargai setiap apa yang diberitakan kepada dia. Dia tidak pernah menaruhkan matanya seperti orang bebal yang melayang sampai ke ujung bumi. Yang melihat sampai di manakah kira-kira tempat di mana aku bisa hadir, keluar daripada tempatku. Dia tetap tinggal di tempatnya. Dia tetap berkata, aku menghargai apapun yang aku sekarang punyai. Menghargai orang-orang yang ada di dekatku. Sehingga saudaraku, walaupun tempat di mana engkau berada menjadi tempat yang kurang nyaman bagi engkau, tapi saya ingin katakan, Tuhan menggunakan tempat yang kurang sempurna dalam hidup kita, yang tidak bisa dilakukan dengan cara kita berpesta. Tuhan menggunakan tempat yang kurang sempurna pada zaman atau masa resesi ini. Maka saudaraku, Tuhan berkata kepada Ishak, tidak seperti ayahmu Abraham atau Naomi. Jangan tinggalkan tempatmu, jangan tinggalkan Gerar. Karena disitulah sebenarnya engkau akan melihat kemuliaanku yang luar biasa terjadi di tanah itu. Ishak dipaksa Tuhan untuk tinggal di tempatnya, yaitu Gerar. Bapak Ibu, apa sebenarnya arti Gerar? Gerar itu artinya ditarik dengan paksa. Atau yang kedua artinya mengunyah. Ditarik dengan paksa, tidak bisa melakukan apa-apa. Menyerah di tempat itu walaupun dalam keadaan kekeringan dan kelaparan. Dia harus mengunyah segala sesuatu yang dia rasakan saat itu. Walaupun dia mendapatkan cemoohan-cemoohan daripada orang-orang lain. Dia mengunyah untuk dia telan. Karena itulah tempat di mana Allah tunjukkan kepada dia untuk tetap berada di dalamnya. Tetap tinggal di rumah roti, walaupun tidak ada roti. Saya ingin berkata sekali lagi, saudaraku, tetap tinggal di rumah roti. Tetap tinggal di Bethlehem, walaupun tidak ada roti di sana. Karena kesetiaan Allah itu akan ditunjukkan di sana. Allah akan benar-benar menjadi Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Saudara, Ishak menabur dan menabur dan menabur di Gerar.
di tanah yang kering, di tanah yang gersang. Tetaplah menabur dalam diri Anda. Menabur firman Tuhan, menabur kebaikan, menabur sukacita. Apapun yang bisa Anda taburkan pada saat itu. Cari dalam dirimu, apa yang bisa engkau lakukan pada saat-saat resesi seperti ini. Pikirkan lebih dalam lagi, bagaimana engkau bisa menolong orang-orang lain. Bagaimana engkau bisa mengasihi orang-orang lain. Tapi semua itu, saudaraku, itu hanya bisa kalau engkau punya tahan uji dalam dirimu. Ujian-ujian kau lewati, engkau bertahan. Sehingga akhirnya hasilnya 100 kali lipat. Tidak pernah ada bila tidak ada kelaparan atau resesi. Tidak pernah ada 100 kali lipat kalau tidak ada kelaparan atau resesi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah akar dari tanah yang gersang, yang muncul di permukaan dan menjadi pohon yang memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Makanya saya teringatkan firman Tuhan yang berkata demikian. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi engkau." Akar dari tanah yang gersang. Walaupun dia ada di dalam, dia akan muncul. Dia akan mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkan dia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, dia membangkitkan Lazarus yang sudah berbau busuk setelah 4 hari meninggal. Dia menemukan Daud di padang gurun yang tersembunyi. Dia menemukan Musa di padang gurun. Dia menemukan Ayub dalam pencobaannya. Dia menemukan Sadrak, Mesak, Abednego dalam tanur yang sangat panas itu. Dia menemukan Daniel di kandang singa. Dia menemukan Elia di bawah pohon ara. Dia menemukan Yeremia dalam sumur. Dia menemukan Petrus dalam penjara. Dan dia menemukan Paulus dalam badai. Sehingga Tuhan berkata, "Aku akan menemukan engkau di tempat yang tidak biasa, agar kemuliaanku menjadi nyata bagi engkau." Saudara, hari-hari ini sebenarnya hari-hari di mana engkau berada dalam hari-hari yang tidak biasa. Tapi Allah akan menemukan engkau pada tempat-tempat yang tidak biasa itu. Supaya apa? Ketika dia menyapa engkau, ketika dia menjamah engkau, engkau akan melihat kemuliaan Allah yang menjadi nyata luar biasa dalam kehidupanmu. Dan engkau menjadi saksi bagi orang-orang lain bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Untuk itu saudaraku, jangan lari. Jangan tinggalkan tempat Anda. Tetap menaburlah, dan Tuhan, dia adalah setia. Yang melihat apa yang kau taburkan, dia juga akan membuat itu menjadi berbuah. Dan bahkan saudaraku, siap untuk kau tuai. Kalau Tuhan Yesus adalah akar dari tanah yang gersang, dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir. Bagaimana sih baiknya Anda menanggapi perintah untuk tetap tinggal di tempat Anda? Berat. Ketika Anda dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kekeringan, kelaparan, tetap tinggal di sana. Mungkin tanpa pertolongan orang lain. Apa yang kau lakukan? Ketika segala sesuatu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi engkau. Anda berdoa tapi tidak ada jawaban. Anda berusaha tapi tidak ada hasil. Saya ingin berkata satu hal pada saudara. Tetap tinggal dan Anda akan mengalami hasil 100 kali lipat. Menabur, menabur, dan menabur. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Ketika dia melihat dan menemukan engkau di tempat yang sebenarnya tidak biasa. Seperti apa yang dilakukan oleh Ishak. Maka ia menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Apa kita semuanya menginginkan hal seperti demikian? Saya rasa tidak seorang pun tidak ingin diberkati oleh Tuhan. Semuanya ingin diberkati oleh Tuhan. Kalau kita semua ingin diberkati Tuhan, ayo saudaraku, tinggal di tempatmu saat ini. Bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia Allah yang akan memberikan kepada engkau jalan keluar dan kelegaan dalam dirimu. Setiap benih yang ditaburkan oleh Ishak di tanah yang gersang menghasilkan 100 kali lipat.
Firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dikatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Memang saudaraku, menabur banyak mencucurkan air mata. Tapi ingat baik-baik, ada waktunya engkau menuai. Dan engkau akan menuai dengan sorak-sorai yang luar biasa. Taburlah di tempat engkau berada. Walau mungkin tidak ada hasil, tapi ingat baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap setia pada kita semuanya. Dia akan melihat engkau. Dia akan melihat air mata yang keluar daripada matamu. Dan dia taruhkan di dalam satu cupu yang dipeliharakan oleh dia. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika air matamu dilihat oleh Allah, Allah menyatakan itu berharga bagi dia. Dan dia akan menjawab setiap apapun yang kau butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita. Ketika Amerika mengalami perang saudara, tepatnya di satu daerah yang bernama Louisiana, terjadi sesuatu yang sangat-sangat dahsyat di sana. Dan ketika sebelum perang saudara itu terjadi, ada seorang tentara Amerika yang berkunjung ke Meksiko. Dan ketika itu dia membawa oleh-oleh dari Meksiko dan diberikan kepada seorang temannya yang bernama Edmund McIlhenny. Edmund McIlhenny ketika dia mendapatkan cabai yang kering ini, oleh-oleh cabai yang kering dibawa oleh temannya itu, dia merasa heran karena dia belum pernah melihat hal ini. Di rumah dia mencoba bersama dengan istrinya memakan cabai-cabai itu, dan begitu mereka senangnya luar biasa karena belum pernah mereka merasakan hal itu. Dan saudaraku, sebagiannya dia taburkan di pekarangannya, maka tumbuhlah pohon-pohon cabai di sana. Begitu suburnya pohon-pohon cabai ini, dan dia mulai memanen dan memanen. Tapi saudaraku, ketika perang saudara mulai melanda di daerah di mana dia ada, dia adalah seorang yang punya ladang garam. Dia seorang yang bekerja sebagai pemulung sebenarnya. Dan dia hanya punya rumah dan dia punya tempat yang disebut dengan ladang cabai itu. Pada waktu perang saudara, seluruh kota di mana dia tinggal hancur berantakan. Dia harus pergi sebentar keluar dari rumahnya untuk pergi ke tempat yang lain. Tapi saudaraku, setelah perang saudara berakhir, dia kembali ke rumahnya, sudah berantakan semuanya. Tetapi ketika dia masuk dalam pekarangannya, dia masih melihat bahwa tumbuhan cabai itu masih ada di sana dan mereka menjalar seperti tumbuh-tumbuhan yang liar. Betapa senangnya dia. Betapa senangnya dia. Lalu dia berkata pada istrinya, "Engkau senang dengan cabai-cabai itu. Ayo kita saat ini melakukan sesuatu. Supaya dengan apa yang kita tabur, siapa tahu suatu saat kita akan menuai dengan luar biasa." Maka saudaraku, dia mulai memetiki cabai-cabai itu. Dia mulai menggerus cabai-cabai itu. Dan kemudian, saudaraku, karena dia punya ladang garam, maka dia ambil garam-garam itu, dia simpan. Kemudian dia pergi ke gudangnya. Dalam gudangnya dia menemukan satu tempayan yang berisi cuka. Dia berkata pada istrinya, "Coba kita buat sesuatu. Kita buat sesuatu." Maka dia mencampurkan cabai-cabai itu, tambah dengan cuka, ditambah dengan garam. Lalu kemudian ditaruh dalam satu ember bagi dia. Lalu dia pergi juga lagi untuk tetap mengerjakan pekerjaan pemulungnya. Dalam pekerjaan itu, dia akhirnya menemukan 350 botol bekas minyak wangi. Kalau sekarang ini modelnya seperti 4711. Minyak wangi seperti itu, botol-botol. Dan dia ambil semuanya. Dan dia berkata pada istrinya, "Yuk kita coba. Apa yang sudah kita ramu, apa yang sudah kita campurkan dengan resep kita ini, kita tuangkan dalam botol-botol itu." Dan dia mulai menuangkannya satu persatu, 350 botol.
dia mulai jual kepada orang-orang saudara. Dan ketika itu Bapak Ibu, orang-orang berkata, kami ingin mendapatkan ini lebih. Sehingga dia produksi dan produksi lebih banyak lagi. Dan saudara tahu, ketika pada tahun 2014, berapa omset daripada saus ini? Kurang lebih 200 juta dolar pada saat itu. Bapak Ibu, ini merupakan suatu angka yang fantastik. Dan disitulah sebenarnya dia memberikan satu merek pada sausnya, yaitu Tabasco. Edmund McLaney. Sampai hari ini, Tabasco, kalau Anda pergi dan belanja, sudah masih menemukan namanya tercatat di sana. McLaney Co. McLaney Company, Tabasco. Anda bisa bayangkan, seandainya dia pergi dari tempatnya di mana dia berada, seandainya dia meninggalkan rumahnya, seandainya dia tinggalkan segala ladangnya, pergi mencari ke tempat yang lain, saya percaya tidak pernah akan ada Tabasco sampai hari ini. Tidak mungkin ada satu omset 200 juta US dollar sampai hari ini. 5 generasi semuanya melanjutkan usaha-usaha seperti ini. Dan hari ini Tabasco menjadi satu produk yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti Amsal 17 ayat 24 berkata, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Jangan tinggalkan tempatmu, jangan tinggalkan lingkunganmu, jangan melihat dan melayang sampai ke ujung bumi pandanganmu. Tapi tinggallah di tempat di mana engkau berada. Karena di situ sebenarnya Allah ingin memberkati engkau 100 kali lipat. Kalau engkau ada di Indonesia, tetap tinggal di Indonesia. Jangan pergi kemana-mana. Kalau engkau tinggal dalam gerejamu, tetaplah tinggal dalam gerejamu. Jangan pergi ke gereja mana-mana. Berpindah-pindah gereja. Tetap tinggal dalam gerejamu. Kata yang terakhir dari saya, dalam Galatia 7 ayat 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Hukum tabur dan tuai Allah sediakan bagi kita semuanya. Tergantung kepada Anda. Anda mau melakukan atau Anda mau berpindah tempat. Kalau saudara bertanya pada saya akan tetap tinggal di tempat di mana saya berada. Karena saya tahu, seperti khotbah-khotbah saya yang lalu, justru di tempat di mana saya berpijak, disitulah ladang berlian bagi saya. Dan saya percaya, kalau saudara melakukan hal itu, hidupmu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kau sampaikan kepada kami semuanya. Biarlah firman ini menguatkan setiap orang yang mendengarkannya ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka mengerti untuk tidak meninggalkan tempat di mana mereka berada hari ini, tapi justru bersama-sama dengan Tuhan menghadapi ujian-ujian yang ada. Tahan uji bagi kita semuanya, sehingga Tuhan dengan tahan uji yang kami punyai, disitulah kami akan melihat berkat Tuhan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan penghiburan-Mu bagi orang-orang saat ini menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Tuntun mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena juga Engkau menyembuhkan mereka yang sakit pagi hari ini. Dan biar tangan-Mu sendiri menjamah mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Tiada anugerah Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan Allah akan memberkati engkau secara berlimpah di dalam setiap kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.